Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rilana Safitri dari Paralel 1 NPM 41182109240008. Jelaskan maksud dari manusia seperti di dalam sebuah cangkir. Maksud cangkir bisa melambangkan suatu yang terbatas, seperti ruang sempit yang membatasi manusia dalam hal pemikiran atau perbuatan. Dalam Islam, manusia sering diingatkan untuk tidak terjebak dalam dunia materi dan kenikmatan sementara, dan juga cangkir sebagai wadah yang terbatas. Itu bisa menggambarkan jiwa manusia yang sempit karena terikat pada hawa nafsu dan keinginan duniawi. Dalam hal ini, ungkapan tersebut bisa mengingatkan tentang betapa sempitnya hati manusia yang hanya berfokus pada dunia tanpa menyadari bahwa kehidupan yang lebih luas dan abadi ada di akhirat. Jelaskan maksud dari ibadah kita, ibadah butuh bukan ibadah hamba. Ungkapan ini menekankan pentingnya niat dan kesadaran dalam beribadah. Ibadah butuh adalah ibadah yang dilakukan dengan penuh rasa kebutuhan dan pengakuan terhadap kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta dan pemelihara segala sesuatu. Sementara itu, ibadah hamba bisa diartikan sebagai ibadah yang bersifat lebih mekanis dan tidak didasari oleh pemahaman bahwa kita sangat bergantung pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksud dari ungkapan iman itu hati, lisan, dan perbuatan. Maksud dari ungkapan iman itu hati, lisan, dan perbuatan merujuk pada pemahaman bahwa iman dalam Islam bukan sekedar keyakinan yang ada di dalam hati, tetapi juga harus diwajibkan dalam perkataan dan perbuatan. Ungkapan ini menggambarkan 3 aspek iman. Iman dalam hati, keyakinan atau kepercayaan yang kuat dalam hati terhadap keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, para malaikat, kitab-kitab, rasul, hari kiamat, dan takdir. Iman dalam lisan mengucapkan kalimat syahadat sebagai bentuk kenyataan keimanan dan menyampaikan hal-hal yang mencerminkan keimanan seperti berkata jujur, berdoa, serta mengajak kepada kebaikan dan kebenaran. Iman dalam perbuatan mengaplikasikan keimanan dalam tindakan nyata seperti melaksanakan sholat, berzakat, menolong sesama, serta menjauhi perbuatan maksiat. Mengapa meninggalkan sholat padahal itu kewajiban seorang muslim? Biasanya seseorang memiliki beberapa alasan umum mengapa bisa meninggalkan sholat meskipun mereka tahu itu adalah kewajiban. Contohnya seperti pertama, kurangnya pemahaman atau kesadaran. Maksudnya ada orang yang mungkin belum sepenuhnya memahami pentingnya sholat atau tidak menyadari kedudukannya sebagai ibadah utama dalam Islam. Mereka belum memahami bahwa sholat adalah salah satu cara langsung untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi amalan yang pertama kali dihisab atau diperhitungkan di akhirat. Yang kedua, pengaruh lingkungan atau kebiasaan. Biasanya lingkungan yang tidak mendukung atau kurang teladan dalam sholat bisa mempengaruhi seseorang untuk tidak melakukan sholat. Yang ketiga, lalai atau malas. Dalam beberapa kasus, orang mungkin lalai atau merasa malas dalam melaksanakan sholat, meskipun mereka tahu itu adalah waktunya untuk sholat. Ini bisa terjadi karena lemahnya dorongan spiritual atau kurangnya motivasi. Banyak karunia dan nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada Anda masih melanggar larangan-larangan yang ditetapkan. Karena banyak manusia tidak mensyukuri nikmat yang sudah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak mensyukuri apa yang sudah diberikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyebabkan manusia melanggar larangan-larangan Allah. Dan ada beberapa alasan mengapa manusia sering melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai berikut. Yang pertama, kelemahan iman. Iman manusia itu kadang naik dan turun. Ketika iman sedang lemah, seseorang lebih mudah tergoda untuk melakukan maksiat atau melanggar larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kurangnya kesadaran akan dampak dosa. Beberapa orang mungkin tidak menyadari betapa besar dosa bagi diri mereka sendiri, baik di dunia maupun di akhirat. Mereka sering kali lupa bahwa perbuatan dosa akan mendatangkan murka Allah dan bisa menutup pintu-pintu keberkahan. Yang ketiga, kelalaian dalam mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika seseorang lalai dalam mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan jarang beribadah, maka hatinya bisa menjadi keras dan semakin jauh dari hidayah.
Kelalaian ini bisa menjadi pintu masuk untuk perbuatan dosa, karena hati yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala cenderung lebih mudah melanggar perintahnya. Maksud zikrullah atau mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi berdiri, duduk, dan berbaring. Zikrullah atau mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam berbagai kondisi seperti berdiri, duduk, dan berbaring memiliki makna yang mendalam dalam Islam. Allah menyebutnya pentingnya zikrullah dalam kondisi-kondisi tersebut dalam Al-Quran, yaitu pada surat Al-Imran ayat 190, yang artinya yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, ataupun dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka." Secara keseluruhan, zikrullah dalam berbagai kondisi ini mengajarkan kita bahwa mengingat Allah Subhanahu wa taala bukanlah sesuatu yang dibatasi oleh waktu atau situasi tertentu, melainkan bisa dilakukan kapan saja dan dalam kondisi apapun. Ini membantu seseorang muslim untuk selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan merasa berada dalam pengawasannya setiap saat. Berzina dan mabuk-mabukan adalah perbuatan yang harus dihindari karena termasuk dosa besar. Pertanyaannya, bagaimana cara Anda tidak berzina dan mabuk-mabukan? Ada beberapa cara efektif untuk mencegah kita dari perbuatan berzina dan mabuk-mabukan sebagai berikut. Yang pertama adalah menguatkan iman dan takwa melalui ibadah wajib seperti sholat, puasa, dan ibadah sunnah lainnya. Karena ketika iman seseorang kuat, ia cenderung lebih berhati-hati dalam menjaga perilakunya agar tidak terjerumus pada perbuatan maksiat. Yang kedua, menjauhi lingkungan yang negatif, karena lingkungan dan pergaulan yang tidak sehat seringkali menjadi pemicu untuk berbuat dosa. Hindari pula orang atau kelompok yang terlibat dalam perbuatan zina atau minum minuman keras, karena mereka bisa membawa pengaruh buruk. Dengan itu, carilah teman atau komunitas yang mendukung gaya hidup Islami dan memberikan pengaruh positif. Ketiga, mengisi waktu dengan kegiatan positif. Isi waktu dengan kegiatan yang bermanfaat seperti olahraga, membaca, mengembangkan keterampilan, dan bergabung dalam kegiatan sosial. Keempat, yaitu mengendalikan nafsu dan menjaga pandangan. Nafsu dan pandangan yang tidak terjaga seringkali menjadi awal dari keinginan untuk melakukan dosa. Hindari konten atau situasi pemicu nafsu dan menjaga pandangan dari hal-hal yang bisa membangkitkan syahwat. Dan yang terakhir yaitu memperbanyak doa dan memohon pertolongan Allah. Karena dengan berpegang teguh pada nilai-nilai agama, menjauhi lingkungan negatif, dan menjaga diri dengan tekun, maka seseorang akan dapat menghindari perbuatan zina dan mabuk-mabukan. Hal ini akan membantu untuk hidup lebih tenang dan berada dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.